Israel terancam didebak dari kompetisi sepak bola Eropa. Partisipasi Israel di kancah sepak bola Eropa kini berada dalam sorotan tajam. Qatar dikabarkan melobi UEFA agar menggelar pemungutan suara pada Selasa 23 September dengan agenda mengeluarkan Israel beserta klub-klubnya dari seluruh ajang internasional. Desakan ini mencuat setelah serangan udara Israel ke ibu kota Qatar, Doha, yang memperburuk ketegangan diplomatik kedua negara. Barcelona tak dapat menjamu Real Sociedad di Camp Nou. Barcelona telah bekerja keras sepanjang waktu untuk bisa memastikan Camp Nou siap bertanding melawan Real Sociedad. Namun peluang itu masih kecil untuk saat ini meskipun klub belum menyerah. Sayangnya dalam perkembangan terbaru, Xavi Miguel mengklaim bahwa pemerintah kota Barcelona telah memberitahu klub bahwa mereka tidak dapat menyelenggarakan pertandingan apapun di bulan ini. Inter Milan perpanjang kontrak kerjasama dengan Hisense. Hisense dan Inter Milan memperbarui kemitraan selama 3 tahun hingga tahun 2028. Tujuannya untuk kuatkan sinergi antara teknologi terbaru dengan sepak bola. Perjanjian baru yang berdurasi 3 tahun ini semakin memperkuat visi strategis yang dibangun atas ambisi, inovasi, dan juga jangkauan internasional. Cremonese belum terkalahkan di ajang Serie A. Cremonese melanjutkan tren positif di Serie A musim ini, menjamu Parma di Stadio Giovanni Ziani. Laga berakhir imbang tanpa gol. Hasil ini memastikan mereka tetap menjaga status tak terkalahkannya musim ini. Dari balik rapatnya lini pertahanan, kontribusi Emil Audero di bawah mister gawang bisa menjadi kunci. Kiper timnas Indonesia itu tampil gemilang kala menghadapi gemburan lini depan milik Parma. Berkat aksi gemilang dari Audero, Cremonese berhasil mengamankan gawangnya dari kebobolan, meski Parma sempat memberikan tekanan yang cukup berbahaya. Sistem old school Max Allegri masih manjur di AC Milan. AC Milan perlahan menemukan identitas baru bersama Max Allegri. Rossoneri kini tampil lebih disiplin, solid, dan kembali menunjukkan kestabilan yang sudah lama ditunggu. Dalam 3 laga terakhir Serie A, AC Milan selalu meraih kemenangan tanpa sekalipun kebobolan. Catatan ini menjadi bukti bahwa pendekatan klasik ala Allegri masih sangat efektif di persaingan Serie A. Rangkaian hasil positif tersebut mengirim pesan kuat bahwa filosofi old school milik Allegri tetap relevan. Fokus pada pertahanan yang rapat dan organisasi tim yang disiplin membawa Milan ke level yang tidak mereka capai di musim lalu. Hansi Flick berharap Gavi segera pulih dari cedera. Pelatih Barcelona Hansi Flick berharap Gavi bisa segera pulih dari cederanya. Dia juga memberikan update soal kondisi Lamine Yamal. Gavi alami cedera lutut kanan dan dilaporkan bisa kembali dalam waktu 2 minggu lagi. Tetapi ini terjadi jika dia tidak melakukan operasi. Flick mengatakan bahwa untuk saat ini staf belum memutuskan apakah pemain timnas Spanyol itu harus melakukan operasi. Andre Onana makin gacor di Trabzonspor. Andre Onana semakin gacor bersama klub barunya Trabzonspor. Paling terbaru kiper asal Kamerun itu menyumbang assist yang menyelamatkan timnya dari kekalahan. Ini menjadi assist pertama Andre Onana dalam karirnya sebagai seorang pesepak bola. Dia mendapatkan pujian dari para penggemar atas pencapaiannya tersebut. Hugo Ekitike mentereng di awal musim ini. Hugo Ekitike jadi pemain anyar Liverpool yang paling mentereng di awal musim ini. Paling baru striker berusia 23 tahun itu membuat gol dalam derby Merseyside. Sejauh ini sudah 4 gol dan 1 assist dibuat Ekitike dalam 7 pertandingannya bersama Liverpool. Dia menegaskan tidak akan berhenti untuk bisa mengemas gol ataupun assist dalam laga-laga berikutnya. Liverpool sendiri mendatangkan Ekitike dari Frankfurt seharga 79 juta pound sterling. Perombakan besar Liverpool di Carabao Cup. Liverpool akan menjalani laga babak ketiga Carabao Cup melawan Southampton di Anfield Stadium pada pertengahan pekan ini dengan persiapan yang penuh perubahan. Alexander Isak diproyeksikan untuk memimpin lini depan sekaligus menjalani starter keduanya bersama Liverpool musim ini. Slot menyebut bahwa ada 5 pemain yakni Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Mo Salah, Gravenberch, dan juga Dominic Szoboszlai tidak akan diturunkan karena sudah tampil penuh dalam 3 laga terakhir. Huddersfield dan Frimpong akan menjadi starter, sementara Andy Robertson dipastikan turun sebagai kapten tim.
MU diprediksi superkomputer finish di urutan ke-14 musim ini. MU masih belum bisa tampil meyakinkan bersama Ruben Amorim. Alhasil setan merah diprediksi oleh superkomputer cuma akan finish di urutan ke-14. Superkomputer Opta memprediksi MU tak akan menembus posisi 10 besar. Dalam 38 pertandingan, MU cuma akan mengumpulkan 47 poin. Andai prediksi itu benar, maka MU tak akan lolos ke Eropa lagi dari jalur posisi klasemen di Liga Inggris. MU cuma bisa lolos ke Eropa kalau bisa menjuarai Piala FA. Rekor baru Bruno Fernandes 100 gol bersama Manchester United. Bruno Fernandes menorehkan momen spesial dengan gol ke-100 untuk Manchester United. Gol tersebut lahir saat MU menang tipis 2-1 atas Chelsea di Premier League. Dengan gol ke-100 ini, Fernandes menjadi pemain ke-23 dalam sejarah MU yang berhasil mencapai angka tersebut, yang menyamai pencapaian legenda seperti Joe Cassidy dan juga George Weah. Sejak bergabung dari Sporting Lisbon di tahun 2020, Fernandes langsung menjadi sosok penting di lini tengah milik MU. Dari total 100 golnya, 64 diantaranya dicetak di Liga Premier Inggris. Ferran Torres menangkan Blaugrana. Barcelona meraih kemenangan gemilang dengan mengalahkan Getafe 3-0 pada matchday ke-5 La Liga. Ferran Torres tampil sebagai pemain terbaik dengan menyumbangkan brace di partai tersebut. Sedangkan satu gol lainnya dicetakkan oleh Dani Olmo di babak kedua. Dengan hasil tersebut, Barcelona menempel Madrid di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 13 poin. Gabriel Martinelli selamatkan The Gunners dari kekalahan. Arsenal menjadi tuan rumah untuk Man City pada pekan kelima Liga Premier Inggris. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal harus puas dengan skor akhir 1-1 pada duel melawan anak asuh dari Guardiola tersebut. Gol Erling Haaland di menit-menit awal dibalas oleh Gabriel Martinelli di menit-menit akhir. Hasil ini membuat Arsenal bertahan di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 10 poin dari 5 laga. Dan mereka kini tertinggal 5 poin dari Liverpool yang ada di puncak klasemen. Sementara Man City kini berada di peringkat ke-10 dengan koleksi 7 poin. Pep Guardiola puas dengan hasil imbang Man City di markas Arsenal. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengaku puas dengan hasil imbang yang didapatkan oleh timnya saat bertandang ke markas Arsenal. Menghadapi hasil imbang itu, Pep Guardiola mengaku puas. Guardiola mengklaim timnya telah berusaha sebaik mungkin, namun gagal mendapatkan hasil maksimal karena mereka mengalami kelelahan. Harry Kane tinggal 2 gol lagi bakal pecahkan rekor Ronaldo dan Haaland di Liga Top Eropa. Harry Kane mencetakkan rekor mengesankan di Jerman. Dia kini menjadi pemain tercepat yang berhasil mencapai 70 gol di Bundesliga. Dengan pencapaian luar biasa ini, Harry Kane semakin dekat untuk melampaui rekor dari Ronaldo dan juga Erling Haaland dalam perburuan 100 gol tercepat di Liga Top Eropa. Jika mampu menyumbang 2 gol melawan Werder Bremen pada pekan depan, Harry Kane akan menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Liga Top Eropa. Maguire ingin gabung Real Madrid setelah kesepakatan Liverpool gagal. Maguire menjadi perhatian utama di bursa transfer. Klub-klub Eropa kini bisa menawarkan prakontrak kepada bek yang dikenal profesional ini menghadapi spekulasi kepindahannya. Pilihan Guehi akan menentukan arah karirnya selanjutnya. Jika menolak Liverpool, peluang bermain di klub besar Eropa di luar Inggris masih terbuka lebar. Menurut laporan dari Sport, Real Madrid bisa menjadi tuan rumah selanjutnya. Bek Inggris itu tertarik dengan peluang merumput di Spanyol dan bermain untuk salah satu klub elit Eropa. Los Blancos juga menaruh minat kepada Ibrahima Konate yang menolak perpanjangan kontraknya di Liverpool. Hal ini membuka kemungkinan keduanya bermain bersama di lini pertahanan milik Real Madrid di tahun depan. Barcelona lirik 3 pemain jadi pengganti Lewandowski. Barcelona tengah bersiap-siap mencari pengganti jangka panjang striker veteran mereka yakni Robert Lewandowski. Kini 3 pemain diidentifikasi bisa gantikan pemain internasional Polandia tersebut. Nama pertama yang masuk ke dalam radar adalah Eta Eyong, striker milik Levante yang bergabung dari Villarreal. Sedangkan alternatif kedua yang diidentifikasi adalah bintang AC Milan Francesco Camarda. Dan pemain ketiga yang masuk ke dalam radar adalah Karim Konate dari RB Leipzig yang usianya masih berusia 21 tahun.
Marc-Andre ter Stegen disarankan segera pindah dari Barcelona. Penjaga gawang asal Jerman Marc-Andre ter Stegen disarankan untuk segera angkat kaki dari Barcelona. Hal ini disampaikan oleh legenda sepak bola Jerman yakni Bernd Schuster. Seperti dalam wawancaranya bersama Bill, Schuster menilai bahwa ter Stegen sudah tak lagi memiliki tempat di Barcelona. Ia khawatir hal ini akan berdampak kepada kesempatannya bermain di timnas Jerman. Real Madrid siapkan manuver besar untuk gelandang milik Liverpool. Real Madrid terus menunjukkan ambisinya di bursa transfer nanti. Setelah sukses memboyong Trent Alexander-Arnold, mereka kini masih mengincar bintang lain dari Anfield Stadium. Real Madrid kini disebut menaruh minat kepada Ryan Gravenberch. Menurut laporan dari VHS, gelandang berusia 23 tahun tersebut dianggap sebagai tambahan ideal untuk lini tengah raksasa Spanyol itu. Kabar menyebutkan bahwa Madrid siap menggelontorkan dana mencapai 75 juta euro untuk bisa mengamankan sang pemain. Nuno Espirito Santo difavoritkan gantikan Graham Potter. Nuno Espirito Santo berpeluang kembali ke Liga Inggris dalam waktu yang dekat. Mantan pelatih dari Nottingham Forest itu dikabarkan telah berbicara dengan manajemen West Ham United di tengah ancaman pemecatan terhadap Graham Potter. Nuno Espirito Santo saat ini berstatus sebagai agen bebas setelah meninggalkan Nottingham Forest dan dikenal karena pengalamannya di Liga Premier Inggris, di mana ia sebelumnya pernah melatih tim seperti Wolverhampton dan juga Tottenham Hotspur. Di sisi lain, tekanan kepada Potter semakin meningkat dengan signifikan.